Shalom, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat bergabung dalam program Bekal Hari, suatu program saat teduh yang bisa menjadi bekal Anda setiap hari. Program ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Jumat, setiap jam 6 pagi. Saya percaya program ini akan menjadi bekal Anda setiap hari dalam menjalani kehidupan karir, bisnis, keuangan, keluarga, dan pelayanan Anda. Program yang pastinya memberkati Anda semua. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita akan puji Tuhan satu lagu. Kita akan sembah Tuhan. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan mau berbicara kepada setiap kami. Tuhan mau menyampaikan sesuatu yang berharga Tuhan, untuk kami boleh mendapatkan bekal hari ini. Kami mau menjalani hari ini dengan firman Tuhan, dengan firman yang menguatkan, yang membangkitkan, yang menyegarkan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan hari ini dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kuasa yang daripada Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, kami boleh lakukan dengan luar biasa dan berhasil Tuhan. Kami menjadi saksi, kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, rekan-rekan semua. Tema hari ini adalah anugerahnya berharga. Saya ambil kisah ini dari Kejadian 25 ayat 27 sampai 34.
Ini tentang Esau dan Yakub. Saya bacakan ayatnya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang pada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dalam cerita ini, rekan-rekan semua, Esau memandang rendah anugerah Tuhan. Dia menukar hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Alasan Esau adalah karena dia bilang dia lelah dan mau mati katanya. Saya coba cari referensi seperti apa sih orang yang mati kelelahan begitu ya. Ternyata kalau saya baca beberapa orang itu meninggal karena kelelahan itu biasanya itu karena mereka bekerja berlebihan atau bermain tanpa istirahat, bermain game biasanya ya. Jadi mungkin nggak tidur dalam beberapa hari. Mereka terlalu sibuk, terlalu banyak bermain sehingga mereka kelelahan dan akhirnya meninggal. Di Jepang hal ini sering terjadi, sampai ada istilahnya yang disebut karoshi. Mereka meninggal karena kelelahan bekerja. Tapi alasan mereka adalah karena mereka takut miskin dan takut dipecat, sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan sampai tidak mengingat waktu, dan mereka mengabaikan alarm tubuh mereka. Alarm tubuh mereka yang seharusnya mengingatkan mereka bahwa ini saatnya tidur. Mereka abaikan itu karena mereka takut miskin dan takut dipecat. Jadi kalau saya lihat Esau masih pulang untuk beristirahat, itu artinya alarm tubuhnya berbunyi. Dan dia mengindahkan bunyi alarm tersebut. Dia tahu bahwa dia perlu istirahat. Karena itu dia pulang. Beda dengan orang Jepang yang meninggal karena kelelahan bekerja. Mereka melupakan alarm tubuh mereka dan mereka tetap bekerja di kantornya sampai akhirnya mereka meninggal di sana. Sedangkan Esau pulang. Dia pulang untuk mendapatkan istirahat bagi tubuhnya dan mengkonsumsi makanan dan minuman untuk menjadi kuat kembali. Jadi menurut saya kemungkinan Esau meninggal karena kelelahan itu kecil sekali. Yang perlu dia lakukan ya simply cari minum aja ke rumahnya, atau dia tanya sama mamanya Ribka begitu ya. Ma, ada makanan enggak gitu. Saya perlu makan supaya saya bisa segar kembali. Jadi dia nggak perlu kacang merahnya Yakub sebetulnya. Jadi menurut saya alasan yang paling tepat kenapa Esau mau menukar hak kesulungannya dengan sup kacang merah itu karena memang Esau memandang rendah birthright-nya. Di bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggrisnya, hak kesulungan itu adalah birthright. Dia memandang rendah birthright itu, dan itu tertulis dalam ayat 34. Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, memandang ringan itu adalah bazah. Bazah itu artinya lebih tajam daripada hanya memandang ringan, lebih dalam, lebih gelap daripada hanya memandang ringan. Bazah artinya memandang hina, meremehkan, menganggap tidak berharga. Jadi Esau memandang hak kesulungannya tersebut tidak berharga dan hina bahkan. Dia lebih memilih kacang merah dan melepaskan hak kesulungannya. Esau memandang makanan lebih penting daripada hak kesulungannya. Padahal kalau teman-teman rekan baca tadi, Esau itu dekat dengan ayahnya. Jadi saya yakin ayahnya pasti sering cerita tentang hak kesulungan kepada Esau. Tapi Esau memandang rendah hal tersebut. Kalau rekan-rekan baca tentang hak kesulungan itu sangat powerful. Di Ulangan 21 ayat 15-17 dikatakan, tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikannya kepadanya 2 bagian. Di dalam bahasa Inggrisnya double portion ya.
Jadi dia sebagai anak sulung, dia harus mendapatkan 2 bagian. Jadi hak kesulungan itu penting sekali. Lalu yang kedua, di 2 Tawarik 21 ayat 3, Yoram mendapatkan kerajaan, kota-kota berkubu di Yehuda itu karena dia adalah anak sulung dari raja sebelumnya. Dia mendapat kedudukan raja karena dia adalah anak sulung. Jadi hak kesulungan itu sesuatu yang penting sekali. Hak kesulungan memberikan double portion dalam hal warisan juga, lalu membuat Yoram bisa menjadi raja. Hak kesulungan adalah anugerah yang diberikan karena kelahiran. Jadi saya menggambarkan hak kesulungan ini adalah hak kita menerima anugerah Tuhan ketika kita dilahirkan kembali. Ketika kita dilahirkan kembali, kita mendapatkan birthright kita, hak lahir kita. Firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di terjemahan bahasa lainnya, di Amplified Bible dikatakan, but to as many as did receive and welcome him, he gave the right, the authority, the privilege to become the children of God. Ketika kita lahir sebagai anak-anak Allah, kita diberikan hak, privilege, suatu hak istimewa daripada Tuhan. Dan hal lain lagi dikatakan di Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menjadi anak-anak Allah adalah sesuatu yang berharga, rekan-rekan semua. Jauh lebih berharga dari apa yang kita miliki. Makanan tidak lebih berharga dari hak menjadi anak-anak Allah. Harta kekayaan tidak lebih berharga dari itu. Pangkat, jabatan, semuanya tidak sebanding dengan hak sebagai anak-anak Allah. Kita seharusnya tidak menukarnya. Ketika kita dihadapkan pada pilihan itu, kekayaan, pangkat, dan status kita sebagai anak Allah, maka seharusnya kita memilih status kita sebagai anak Allah. Meskipun mungkin kita harus menderita sementara karenanya. Anugerah Allah sangat berharga. Kita akan menerima janji-janji Allah lewat anugerah itu. Dan dikatakan kita akan menerimanya jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita menderita karena memegang teguh anugerah Allah, justru itu memastikan bahwa kita akan menerima janji-janji Tuhan. Sekali lagi, rekan-rekan semua, anugerah Allah sangat berharga. Bila kita memiliki barang yang berharga, kita pasti akan bangga-banggakan. Bukan kita pandang hina. Menjadi anak-anak Allah adalah sesuatu yang berharga. Banyak orang yang mencari Allah tidak menemukan. Tetapi kita mendapatkan kehormatan untuk menjadi anak-anak Allah. Seharusnya kita bangga akan hal itu, bukan menganggap hina atau remeh. Jangan lepaskan dan jangan tukar anugerah Allah dengan apapun juga. Semua yang ditawarkan dunia adalah sementara. Yang ditawarkan anugerah Allah adalah kekekalan. Mungkin saat ini Anda lelah dengan hidup Anda yang tidak kunjung membaik. Mungkin Anda lelah dengan penyakit Anda. Mungkin Anda lelah dengan kondisi anak-anak Anda. Tetapi jangan lepaskan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang akan menolong Anda melewati semua ini dan mendapatkan kelepasan dan kemenangan dari semua kondisi yang Anda hadapi saat ini. Anugerah Tuhan juga yang akan memampukan Anda memberi yang terbaik hari ini untuk pekerjaan dan bisnis Anda. Memampukan Anda untuk mengambil keputusan terbaik bagi masalah demi masalah yang Anda hadapi di dunia kerja dan bisnis Anda. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini kepada Anda bahwa anugerahnya berharga, lebih berharga daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mintalah dan berpeganglah pada anugerahnya, dan Tuhan akan melakukan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan karir, kehidupan bisnis, kehidupan keuangan, kehidupan pelayanan dan keluarga Anda. Tuhan akan melimpahi Anda dengan segala berkat yang Anda perlukan di dalam kehidupan Anda. Amin. Terima kasih untuk kesertaannya di tempat ini. Saya akan berdoa buat saudara semua. Bapa, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mengalirkan kuasa Allah, kami mengalirkan anugerah Allah buat setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini.
Kami berdoa memberkati mereka, mengurapi mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengalirkan kuasa Allah, mengalirkan roh Allah yang hidup itu kepada mereka, Tuhan. Kami berdoa supaya mereka dikuatkan, diberikan kekuatan, diberikan hikmat Allah yang luar biasa, Tuhan. Saat ini mereka menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mampu mengambil keputusan demi keputusan penting, Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil, mereka menjadi orang-orang yang sehat, mereka menjadi orang-orang yang diberkati secara keuangan, Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati juga di dalam pelayanannya. Keluarga mereka dipulihkan di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan atas mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang memberkati banyak orang. Mereka memiutangi orang lain. Mereka membantu banyak orang, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, mereka akan menjadi berkat, Tuhan, buat orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Sakit apapun juga kami berdoa, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kesulitan apapun yang mereka hadapi, kesulitan ekonomi, kesulitan apapun, Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang lepaskan mereka dari semuanya itu. Kalau ada perselisihan keluarga, pertentangan keluarga, ada masalah keluarga, kami berdoa supaya Tuhan memulihkan keluarga mereka. Ada berkat yang Tuhan curahkan buat setiap mereka di dalam nama Yesus. Amin. Saya mau berdoa juga buat teman-teman yang, rekan-rekan yang belum yakin bahwa Tuhan menerima teman-teman. Saya berdoa untuk Anda, ikuti kata-kata saya dan berdoa bersama dengan saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya tidak tahu apakah Engkau mau menerima saya atau tidak, tetapi saya ingin bersama dengan Engkau, Tuhan. Saya ingin bisa dekat dengan Engkau, Tuhan. Karena itu ampunilah dosa-dosa saya dan masuklah ke dalam hati saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Biarlah saya boleh merasakan kasih-Mu yang besar itu dan menikmati keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Puji Tuhan, Anda sudah diselamatkan, Anda sudah diterima oleh Tuhan Yesus. Anda bisa bergaul karib dengan Tuhan. Silahkan baca Alkitab Anda. Kalau Anda tidak punya Alkitab, silahkan download di Play Store. Mudah sekali saat ini. Dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap harinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin memberkati Anda. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati Anda dan memampukan Anda sepanjang hari ini. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, program Bekal hari ini sudah selesai. Sampai bertemu dalam program Bekal hari di jam yang sama besok pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberi kemenangan setiap hari kepada Anda jam 6 pagi dalam program Bekal hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.